Baik, Izin Pak Niko, mohon maaf saya ulangi pertanyaan tadi. Jadi terkait rumor yang berkembang di WK Bubak, khusus nasabah-nasabah segmen menengah ke atas di beberapa pengusaha, bahwa BNI WK Bubak ini melapor saldo secara update, artinya saldo itu sampai dengan koma-komanya gitu. Koma-komanya. Gitu. Nah, jadi kita butuh klarifikasi biar kita bisa menjelaskan secara baik ke nasabah tersebut. Nah, lalu kalau misalnya apa? Saya potong. Kalau misalnya Bapak lapor ke kita, Bapak mau lapor kemana? Terus Bapak kan juga ada kerahasiaan bank juga untuk ngambil data dari konsumen, Bapak bisa kena sanksi kan malahan. Ya, itulah yang tidak dipahami oleh nasabah. Jadi kita sudah jelaskan secara lisan bahwa seperti itu konsekuensi apabila kita sebagai perbankan melaporkan atau membocorkan rahasia dari nasabah. Nah, terkait yang kembali dari sistem pelaporan ke pajak tersebut, Pak. Nah, terkait itu intinya yang perbankan itu adalah kantor pusat BNI kah atau siapa Pak? Yang Bapak bilang otomatis itu melapor. Artinya connect-nya itu dengan sistem kantor pusat bank pusatnya. Lah. Iya, langsung kantor pusatnya ya. Dan setahu saya tidak masuk ke kantor pajak dulu. Langsung ke BI dulu kalau nggak salah. Iya. Bukan langsung itu masuk ke kami loh itu. Melalui sistem apa tadi Pak? Saya maaf lupa. IOE, Automatic Exchange of Information. Baik. Nah, ini yang kalau misalnya berlogika kemungkinan kan seperti ini. Karena pelayanan BNI itu sangat baik kepada nasabah, maka nasabah yang semua nasabah besar itu masuknya ke BNI gitu loh. Semua nasabah besar masuknya ke BNI kan bisa jadi seperti itu. Jadi seperti kita ketahui pangsa pasar ini kita ngomong ini aja. Mungkin pangsa pasar BNI itu berbeda dengan pangsa pasar BRI dan Bank NTT. Sedangkan BNI itu dia mempunyai kompetitornya BCA, Niaga, lalu Mandiri, mana lagi ya? Yang seperti itu, bank sekelas itu gitu loh. Kalau BRI kan kita tahu bahwa BRI itu adalah penyangga ekonomi masyarakat di tingkat bawah. Lalu Bank NTT itu kan untuk kegiatan instansi pemerintah seperti itu. Jadi bisa jadi seperti itu. Jadi kenapa rumor itu bisa terjadi? Ya mungkin karena orang kaya se-WK Bubak masuk ke kemana? Ke BNI karena bagusnya pelayanan BNI dalam melayani nasabah, kemudahan-kemudahan yang diberikan, kemungkinan kan seperti itu. Tapi ini kan perlu ditelaah, perlu disurvei. Tapi bukan karena BNI itu melaporkan ke kami secara B2B, secara B2G gitu enggak, secara bisnis to government enggak. Melalui sistem yang dipunyai oleh otoritas jasa keuangan, melalui lembaga keuangan, mereka sudah mempunyai kewajiban itu ada undang-undangnya itu ngatur demikian, maka BNI, BRI, Bank NTT, Koperasi, BPR itu semua harus tunduk. Dan seperti yang selalu dibilang itu yang 3 hal yang tidak bisa dihindari kan salah satunya adalah pajak gitu loh. Jadi bukan terus BNI itu melaporkan kita tidak mungkin. Kalau BNI langsung masuk ke kita, itu BNI sini malah yang kena berkasus nanti. Baik. Berarti
Baik, berarti artinya semua bank Ya, termasuk BRI tadi yang sudah disebutkan, ya mungkin BRI, kompetitor Bank kita di sini NTT. sudah melaporkan. Nah, Kompetitor Bapak yang ada di sini kan juga itu, sedangkan secara kompetitor makronya sebenarnya kan itu bukan kompetitor Bapak. Kayak gitu ya, kalau menurut saya. Bapak sendiri yang tahulah ini apa namanya bagaimana pelayanan perbankan itu yang diinginkan oleh bukan wajib pajak, nasabah kelas apa namanya atas itu seperti apa kan. baik. Jadi kalau memang seperti itu, saya pikir rumor yang tadi berarti bukan hanya BNI saja yang membocorkan. Artinya kalau misalnya ada rumor, contoh misalnya seperti BRI YK Bubak, ketika pada saat nasabah juga pasti dia akan persepsinya dia bahwa oh di BRI juga Iya, akan dibocorkan kan begitu. Nah sekarang itu iya sama fenomenanya aja. adalah Iya. Bukan fenomenanya dibocorkan adalah ya, tapi bukan di dibocorkan BNI. karena itu uang kewajiban. Iya, Betul, betul. Jadi itu realistis bahasa yang dari nasabah dan kita perlu iya, klarifikasi kan Pak. Baik, jadi saya pikir itu sudah menjawab pertanyaan saya Pak. Jadi pada prinsipnya ini sistem yang otomatis dan iya, perbankan melalui otoritas dalam hal ini adalah Bank Indonesia dan jasa keuangan secara tidak langsung ke pajak. iya, Begitu Pak ya? iya, Baik, dan semua bank termasuk lembaga keuangan lainnya dalam hal ini adalah iya, asuransi wajib ya melaporkan, bahkan iya, koperasi iya, juga Pak ya. iya. Bahkan koperasi pun juga setahu saya, Pak, ya, Oke, koperasi BPR itu wajib itu. Iya. Saya kalau nggak baik, salah itu sekitar tahun 2000, mulai tahun 2018 atau ya. Eh, baik, ada baik lagi yang Bapak. mau ditanyakan? Itu yang pertama sudah ya. Terus waktu untuk mengupdate datanya, contoh gini Pak, saldo posisi 31 Desember 2021 Hmm. sekarang ini di posisi katakanlah tanggal 3 Februari Pak ya. Hmm. Tapi terinformasi bahwa di bulan Januari 2022 itu Ya. sudah ada informasi bahwa orang pajak itu tahu saldo kita di posisi tanggal 31 Desember 2021, Pak. Jadi berapa jangka waktu? Tadi kan Bapak bilang per 3 bulan, seperti itu kan? Kalau untuk yang seperti itu saya nggak bisa jawab, Pak. Karena saya bukan di bagian itu ya, Pak ya. Karena kan saya bukan di Oh, bagian itu. Jadi apa namanya untuk apakah kantor pajak itu bisa tahu per bulan atau oke. bahkan harian atau bahkan triwulanan apa ya namanya sampai ke detail. Oh, si Pak Jackson orang kantor pajak WK Buka, bukan WK Buka cuma kantor pelayanan konsultasi aja. Wae ngapu Pak langsung bisa tahu Pak Jackson tanggal sekian, ya nggak bisa. Tapi kita itu mendapatkan sebuah namanya feeding. Feeding itu dari mana? Dari atas kami memberikan sebuah informasi. Oh ini ada nasabah mempunyai aset seperti ini, tolong dilakukan klarifikasi. Itu baru bersifat klarifikasi. Klarifikasi itu bisa betul, bisa ditanggapi, bisa hasil tanggapan tadi, oh bisa itu bukan punya wajib pajak atau mungkin kita yang salah, tapi klarifikasi itu perlu dijawab. Kita juga nggak malah baru ini kaget juga bisa tahu 1 Januari 2022 sudah tahu seperti itu. Mungkin karena PPS ini kan dinamis sekali karena waktunya 6 bulan. 6 bulan itu kan cepat sekali ya. 6 bulan cepat sekali kita memberikan warning ke wajib pajak nih loh. Kami itu tahu kalian itu punya apa dan tolonglah ini masih ada waktu untuk pengungkapan harta, maka lakukanlah. Kalau tidak, tadi seperti yang kita sampaikan ini ada penghitungan-penghitungan seperti ini, dan pajak itu adalah salah satu dari 3 hal yang tidak bisa kita hindari. Baik, baik Pak. Cukup. Saya cukup. Ya, Terima kasih Pak.
Ya, mungkin ada yang lain. Nanti kalau misalnya bapak-bapak dan teman-teman di sini mau menghadirkan seperti ini, apa namanya, wajib pajak untuk kami beritahu juga tidak apa-apa. Kami nanti Boleh. akan ini. Jadi yang penting tadi ikut apa namanya di apa namanya link kami tadi. Link kami tadi itu sebenarnya ini akan kita lakukan setiap hari Jumat. Tapi hanya karena hubungan baik saya dengan BNI, maka saya Bapak minta hari ini saya lakukan. Kalau Bapak lihat di kami itu mempunyai kewajiban untuk melakukan seperti ini setiap hari Jumat. Kalau nanti Bapak meminta hari Rabu, itu dilakukan di KPP Pratama Waingapu. Nanti kalau Senin Selasa itu kantor pusat atau Kanwil, saya lupa. Kamis Kanwil, Senin Selasa kantor pusat. Jadi setiap hari ada dan Bapak tinggal daftar melalui link. Kalau WK Bubak ya di tempat saya, nanti kalau di Waingapu nanti di Waingapu sana. Semuanya kita soundingkan dan kalau misalnya ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab, nanti kami akan cari jawabannya, kami tanyakan ke yang lebih mengetahui, nanti kita berikan apa namanya kemudian seperti itu.